Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan saya ke Pak Farouk. Pak Farouk, kalau tidak boleh melakukan intervensi, bagaimana atau siapa yang bisa memastikan bahwa proses hukum di masing-masing lembaga ini berjalan tanpa agenda lain? Yap, saya melihat perintah Presiden, transparan. Terus proses penegak hukum objektif. Untuk menjamin objektif, tim Pak Jimli buka. Setiap saat, setiap ada perkembangan terbaru? Semua perkembangan ini, apakah rasional nggak? Ada dua, prosedur dan substansinya apa dapat. Nah sekarang akan timbul masalah. Kalau perlu nanti one by one dengan penyidiknya. Jadi jangan secara umum mendengarkan Bareskrim, tidak. Penyidik itu harus didengar langsung. Karena proses sangat akan berpengaruh. Bukan saja nasional, internasional. Saya baru pulang dari Ekuador, APPF, Asia Pacific Parliamentary Forum. Kita semua semangat. Indonesia jadi contoh juga. Nah sangat ini memang. Nah kalau memang benar bahwa ada dugaan Bambang Wijayanto ini ada tindak pidananya, bisa ditempuh dulu. Oke, stop dulu. Biarkan dia tunggu. Tidak rugilah bangsa ini. Tidak akan stop. Oke, kasusnya pending dulu. Biar dia ini kan dulu. Laksanakan tugas. Tinggal berapa bulan kok. Selesaikan ini semua tuntas. Stop dulu tuh dan maksudnya? Prosesnya dihentikan dulu. Tidak dihentikan, tapi berhenti sementara. Dipending dulu. Oke, ini kan silakan gitu kan. Tapi ini jangan ganggu dulu. Biarin aja dulu. Jadi ini sudah jalan terus. Banyak PR yang dilakukan oleh pimpinan KPK sekarang yang kami DPD sangat perlu mendukung. Itu kalau memang dia ini setelah selesai, saya sudah tanya Bambang itu dia siap mempertanggungjawabkan secara individu persoalan ini. Jadi itu yang saya ingin minta juga. Jadi tolong tim nanti Pak Jimli betul-betul tekankan ini itu. Nah saya pikir itu saja karena saya lebih konsen bagaimana KPK ini kalau ini tidak. Wah, sudah saya nggak tahu apa-apa lagi. Apa yang kita capai selama ini berantakan semua. Perkembangan terbaru yang tadi kita sama-sama saksikan adalah ada lagi yang melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim. Ini tampaknya memang agak jadi sedikit mudah untuk dalam tanda kutip menghancurkan KPK karena tinggal melaporkan masyarakat, kemudian ketika ditetapkan sebagai tersangka, terbukti bersalah atau tidak bersalah, maka langsung harus nonaktif. Nah, saya tambahkan, ini jelas-jelas sudah mau melumpuhkan KPK. Mau melumpuhkan KPK. Nggak usah kita cari alasan apa membungkus-bungkus. Memang ada upaya dari tidak bisa dibungkus-bungkus lagi. Oke, Pak Rikwanto silakan. Pak Rikwanto coba tolong dijawab. Kearifan polisi aja nanti bagaimana menyikapinya. Memang tempatnya melapor masyarakat. Polisi sendiri bagaimana caranya menyaring antara laporan masyarakat sama ini kita ada bahan nih untuk menghancurkan KPK begitu? Ntar dulu, yang pertama ya, kita tempat melapor masyarakat, kita nggak boleh menolak laporan. Memang itu tugas polisi. Setelah itu kita pelajari, ada unsur pidana, kita teruskan. Ya kalau tidak ada ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Yang kurang barang bukti lah, kurang saksi dan lain-lain ya. Mungkin dia bisa kemudian mengumpulkan baru datang kembali, itu boleh-boleh aja. Nah dalam kaitan kasus ini juga jangan sampai a priori sama polisi ya, karena polisi kok tiba-tiba banyak laporan. Memang masyarakat yang laporan. Ya, terlepas daripada. Atau memang masyarakat banyak yang benci dengan KPK karena memberantas korupsi, Pak Yasin? Gini, kita jangan terlalu dibawa persepsi, opini dan lain-lain. Saya polisi ya, Prof juga dulu polisi. Jadi kalau kita berpikir, polisi berpikirnya ini kasusnya, tangani ini. Kita nggak biasa main opini, nggak biasa bicara-bicara dengan pihak-pihak yang lain ya. Jadi kalau memang cukup unsur, kita laksanakan penyidikan. Kalau tidak, kita sampaikan pada yang bersangkutan. Jadi kira-kira Abraham Samad akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, Pak Rikwanto? Ya, ini kan tergantung mempelajarinya tadi. Ya kan? Kalau cukup unsur, ya kita nggak bisa mengabaikan. Tidak ditetapkan. Nggak bisa mengabaikan siapapun dia. Kan di mata hukum sama kedudukan setiap orang. Pak Yasin, sebelum saya ke Pak Jimli, silahkan. Pertanyaannya? Bapak tidak mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Rikwanto bahwa bisa saja nanti semua pimpinan KPK itu ditetapkan sebagai tersangka kalau tinggal kita menunggu laporan masyarakat saja begitu. Ya kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi. Pasal 21 ayat 2 itu sangat mudah untuk menghabisi KPK. Jadi ditersangkakan dulu itu semua nonaktif itu. Bubarlah lembaga itu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Prof. Farouk tadi bahwa apa yang kita capai selama ini dari habis. Salah satu ikon Indonesia itu adalah pemberantasan korupsi. Saya ditunjuk chairman dengan Perancis untuk anti working group, anti corruption working group di dalam G20 dan kita punya komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Itu kita menjadikan salah satu negara yang dipilih untuk menjadi chairperson di situ.
itu karena prestasi kita di dalam pemberantasan korupsi, di dalam menegakkan law certainty dan law enforcement. Dan kita cukup transparan, akuntabel, proporsional, dan untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat atau azas yang kita pakai itu. Sehingga masyarakat tahu tuh arahnya KPK itu untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan rakyat. Itu kan masyarakat yang bisa menilai. Kalau ngawur atau tidak pemberantasan korupsinya itu masyarakat yang menilai. Kalau saat ini kemudian ada usulan dibentuklah perpu imunitas atau impunitas bagi pimpinan KPK agar tidak bisa diproses hukum. Menurut Anda sudah cukup perlukah perpu ini? Saya kira kalau kita tuh mengedepankan integritas dan tujuan kita sama adalah agenda nasional dalam pemberantasan korupsi, menganggap korupsi itu musuh bersama, ya kan? Korupsi itu yang menyebabkan keterpurukan Indonesia, tanpa perpu itu enggak masalah itu. Tidak terlalu mendesak. Tidak penting. Baik. Pak Jimli. Halo Pak Jimli. Umum kita harapkan ya. Ya halo ya. Halo. Ya, Pak Jimli, ada usulan untuk membentuk perpu impunitas bagi pimpinan KPK selama masih menjabat untuk kemudian mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi. Menurut Anda seberapa mendesak atau seberapa perlunya perpu ini dikeluarkan? Ya itu kalau kita malas mikir ya kesimpulan sederhananya bikin perpu. Nah itulah sebabnya perpu paling banyak dalam sejarah di masa 10 tahun kemarin. 18 perpu. Padahal di masa Soeharto 32 tahun hanya 8 perpu. Jadi jangan begitu menyelesaikan masalah. Lagi pula kalau kita mau membuat undang-undang itu kan lebih dipersiapkan. Bisa sebagai ide sih boleh aja walaupun ada kontroversi tentu saja. Jadi dibuat undang-undang ya kan karena ini ada kehususan seperti tadi sudah disebut gampang dijadikan tersangka jadi nonaktif dan maka harus juga ada imunitas tapi harus dengan undang-undang dan yang kedua itu tidak bisa dipakai untuk solusi kasus yang sekarang karena undang-undang kan tidak boleh retroaktif. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang sekarang di depan mata udahlah nggak usah bicara tentang perpu dan imunitas dulu nanti untuk masa depan. Sekarang kita turunkan ketegangan, ya kita redakan dulu ini semangat untuk berbeda. Nah, nanti kalau kriminalisasi, kemudian melaporkan ini kan tambah panas. Termasuk ide untuk bikin perpu. Sebaliknya nanti ada ide untuk segera supaya BG dilantik. Ini kan sama-sama menyulitkan. Nah, makanya sekarang itu periode sekarang ini kita meredakan ketegangan, lalu pemerintah dalam hari ini idenya untuk membentuk tim ini kalau bisa ini betul-betul merespons dengan cepat supaya dalam waktu tidak lama masalah ini bisa dicarikan solusinya. Jadi saya rasa kita tunggu dulu bagaimana nanti kepres atau keputusan presiden mengenai ini. Mudah-mudahan cepat bisa selesai ya. Pak Jimli, satu pertanyaan terakhir mungkin kalau tadi Anda mengatakan tidak bisa membuka usulan atau ide-ide masukan kepada presiden, tetapi secara umum apa sebenarnya pilihan yang dimiliki oleh presiden untuk ide bisa apa maksudnya? Pilihan banyak. Opsi untuk presiden untuk bisa menangani atau meredakan konflik yang terjadi tanpa melakukan intervensi. Apa batasan-batasannya bagi presiden? Ya nanti tim itulah yang akan fact finding supaya kalau sekedar ide tadi malam itu kita sudah banyak sekali bicara, banyak alternatif yang sudah disampaikan dan bahkan ada bagian usul kita yang sudah mulai dikerjakan sebagai sekuen persyaratan untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi sekedar ide pendahuluan sudah banyak sekali, cuma bukan sekedar kebijakan yang kita tawarkan, tapi juga bagaimana kebijakan itu bisa dicapai ya untuk meredakan ketegangan. Maka kita harus dengar KPK-nya dengar, Polri-nya harus didengar supaya kita juga harus adil kepada dua lembaga ini. Jangan seakan-akan nanti kita memenangkan atau membela, dua-duanya harus kita dukung, kita selamatkan untuk Indonesia. Nah, jadi tunggulah ya kita fact finding dulu, tapi sebelum itu ya timnya harus resmi dulu.
Jadi saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimli untuk waktunya bersama Prime Time Talk kali ini. Saya akan kembali lagi ke narasumber yang berada di meja. Kalau kemudian opsinya adalah harus sama-sama menghentikan kasus, apakah itu mungkin, Pak Rikwanto? Presiden itu jangan dipaksa-paksa ya untuk terlalu banyak intervensi masalah hukum. Walaupun itu diminta seolah-olah kalau diminta orang banyak ya, kasihan nanti. Ya, karena itu akan bisa menjeratnya di kemudian hari. Ada aja pasti mempersalahkannya. Pernyataan Presiden kemarin sudah tepat. Ya, tinggal tadi tim yang dibentuk tadi biar mengawal, mensupervisi, ya. Jadi jangan bawa terus Presiden. Oke, kalau dari Polri sendiri ini sebagai closing statement Pak Rikwanto, apa sih yang diinginkan oleh kepolisian agar masalah ini kemudian bisa menjadi penyelesaian yang tidak hanya memenangkan satu pihak, tetapi juga Polri bisa merasa cukup nyaman dengan solusi yang jelas ditawarkan. Kita ini bersama-sama memerangi korupsi. Ya, banyak kasus yang tangani polisi untuk korupsi, bahkan lebih besar daripada KPK. Hanya secara kualitas mungkin KPK lebih besar ya, lebih tinggi ya, karena memang mampu untuk menjerat pejabat-pejabat tinggi, orang-orang top dan lain-lain ya. Itu kita akui demikian ya. Namun secara pemberantasan kita lebih banyak secara kuantitas. Ya. Secara kuantitas. Iya, itu harus diakui. Jangan sampai kita anti korupsi, kemudian kita tidak menangani korupsi dan tidak ada apa-apanya, enggak juga ya. Kita udah jauh lebih dulu melakukan itu. Kemudian terhadap kasus ini ya, kita biarkan ya. Tadi Pak Jimli sudah bilang sudah reda. Yang suka manas-manasin malah media ini supaya naik lagi ya. Ya, biarkan berjalan, tim berjalan. Kemudian hindari komentar-komentar yang memprovokasi, ya, yang tidak pada tempatnya, karena memang bisa saja ada saja yang membuat atau memancing di air keruh ya untuk situasi begini ini. Oke, kalau Pak Yasin, kalau mungkin Anda mewakili institusi KPK dari melihat melihat dari luar, Pak Yasin, melihat dari luar kira-kira situasi atau kondisi seperti apa yang bisa diharapkan KPK dari konflik yang terjadi saat ini? Ya, yang betul saya melihat dari luar karena sudah bukan di KPK lagi. Jadi di pasal 7 Undang-Undang 30 tahun 2002 itu ada yang namanya untuk melakukan koordinasi itu wujudnya adalah koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan antar lembaga penegak hukum. Maka soliditas di dalam menangani kasus korupsi ini harus dibangun kembali sehingga tidak terjadi salah paham. Loh, kenapa kok anggota saya ditersangkakan? Jadi kalau koordinasinya bagus, itu insya Allah tidak ada itu katakanlah mispersepsi di antara lembaga penegak hukum itu. Jadi kemarin itu mungkin bisa dibaca koordinasinya kurang bagus berarti Pak Yasin. Ya tentunya kan kita harus mengamalkan pasal-pasal yang menjadi amanah yang harus kita laksanakan. Kita itu walaupun melihat bahwa KPK itu punya kewenangan yang luas, tapi kewenangan untuk menjaga hubungan antar kelembagaan itu harus ditonjolkan. Karena itu juga salah satu perintah dalam suatu pasal. Sehingga tidak ada misinterpretasi atau salah duga dan lain sebagainya itu tidak terjadi. Sehingga ke depan itu menjadi solid. Kejadian ini menjadi katakanlah lesson learned lah bagi bangsa ini untuk membuat suatu kesatuan penegakan hukum yang bagus. Karena tiga lembaga ini, baik kepolisian, KPK maupun kejaksaan itu sama-sama mempunyai kewenangan untuk memberantas korupsi. Gitu loh, jangan sampai kita terjadi suatu gesekan yang sebenarnya harus tidak perlu. Gitu. Pak Farouk, terakhir apa yang kemudian mungkin bisa meredakan atau mengobati rasa luka, rasa tersinggung, rasa amarah masing-masing institusi yang saat ini mungkin masih sangat besar antar lembaga? Ya, pertama tadi saya mendukung ya. Kalau kita tingkat soliditas hubungan KPK Polri termasuk kejaksaan itu saya menilai, karena saya ikut terus. Kita dorong KPK Korsup, supervisi. Polisi itu betul tuh prestasinya luar biasa. Saya turun daerah-daerah kok. Kan itu. Jadi itu memang sudah jalan, sudah enak nih. Cuma persoalannya ada dari luar nih, ya kan? Dari luar yang masuk. Tadi kan antara mulai pertama timbulnya itu kan soal kan dari situ. Waktu BG itu sudah dikasih lah stabilo di sana. Lah kan kembali kan, loh udah saya kasih stabilo kok keluar juga gitu. Jadi wah kan mungkin daripada
Pak Jokowi itu lebih baik saya selamatkan, kan begitu kan, menetapkan tersangka. Nah, mulailah masuk nih dari luar ini kita nggak bisa tutup, kita tidak bisa membuktikan permainan politik, tapi kita bisa membaca dan merasakan mungkin merasakan. Jadi saya pikir kalau kembali pada integritas tadi, gampang, lancar semua nih, cair ini. KPK Polri itu nggak ada yang masalah gitu. Kemudian dari luar tuh mana ada dua, politisi sama lawyer. Sama orang-orang yang pernah disakiti karena kalah oleh KPK. Di sini kita semua bermain belajar. di Di air sini keruh. bermain. Oh, kesempatan ini. Saya mau balas dendam sama KPK. Kan itu semua keluar. Makanya nanti mudah-mudahan dengan adanya pihak ketiga yang ini, saya yakin dua ini gak ada masalah sebenarnya. Sudah mulai bagus. Saya punya target dengan ini. Saya di DPD kebetulan ini. Polisi itu pada nanti dalam 3-4 tahun sudah semakin pada waktunya KPK. Kita mau amandemen nanti itu, kita usul amandemen. KPK itu dia tidak perlu pelaksana kok. Ya. Dia komisi integritas saja. Dia cukup amati gitu. Itu bukan polisi ini, kejaksaan itu yang kita anukan. Saya yakin kalau semangat ini kita anukan, cairlah dua ini. Tapi tolonglah elit-elit politik itu, marilah kita sayangi dua lembaga ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Farouk, Pak Rikwanto, dan juga Pak Yasin untuk waktunya di Prime Time Talk. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.